Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman ya, yaitu terkait tentang bagaimanakah cara kita strategi untuk bisa lulus seleksi PPG Prajabatan. Nah, tentunya ini nanti akan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini atau mungkin di periode kedepannya itu berkeinginan kuat untuk menjadi seorang guru ya. Nah, selain di sini nanti kita akan belajar dari sumbernya langsung ya, terkait tentang pengalaman lulus seleksi PPG Prajabatan itu kira-kira seperti apa. Nanti juga kita akan berbagi pengalaman nih, yaitu seperti apa sih pengalaman mengikuti PPG Prajabatan. Kira-kira apa saja yang dilakukan ketika kita itu kuliah PPG Prajabatan, tahapan-tahapannya seperti apa, kemudian apakah tugasnya itu memberatkan atau enggaknya, kemudian untuk peluang karir kedepannya itu kira-kira bagaimana. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, berikutnya kita mulai dari yang pertama, yaitu terkait tentang pengalaman lulus seleksi PPG Prajabatan. Nah, sekarang ini kita sudah mendatangkan nih, yaitu salah satu tamu kita dalam kegiatan podcast di malam hari ini, yang tentunya kita harapkan akan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang mengikuti seleksi, atau mungkin yang kedepannya itu bercita-cita untuk menjadi seorang guru melalui jalur PPG Prajabatan. Baiklah, kita sambut dulu yaitu kepada Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk Pak Mareti. Iya, oh ya, kalau misalkan boleh tahu untuk saat ini proses PPG Prajabatan yang diikuti itu sudah sampai tahap apa nih, Mbak? Oh, untuk proses sekarang saya berada di semester 2 lagi mengikuti PPL, sebentar lagi untuk penarikan dan kembali lagi ke kampus. Oh, gitu. Iya ya. Untuk PPL itu berada di sekolah yang ditunjuk oleh kampus atau mungkin berdasarkan dari keinginan preferensi sendiri, Mbak? Oh, kalau untuk PPL itu saya dari kampus, yaitu sekolah negeri di SMK Negeri 1 Surabaya. Langsung dari kampus yang gitu. menempatkan. Iya. Ya, semoga saja nanti untuk kegiatan PPL-nya bisa lancar, kemudian sampai tahap uji kompetensi UKM PPG nanti bisa lancar dan juga segera lulus gitu ya. Dan bisa berkarya menjadi seorang guru di bawah naungan Kemdikbudristek. Oh ya, jadi gini Mbak Yo ceritanya. Di sini kan di channel kita, di channel Calon Guru ini kan merupakan channel yang berbagi tentang informasi dan juga tutorial. Yang salah satunya itu intens untuk membahas terkait tentang PPG, baik itu PPG dalam jabatan maupun juga PPG Prajabatan ini. Nah, di sini kita mencoba untuk mencari dari sumbernya langsung, yaitu pengalaman mengikuti PPG itu kira-kira seperti apa, dan juga untuk tips lulus yang mungkin sudah pernah diterapkan itu seperti apa. Karena kan biasanya ini kan kita memberikan tutorial dan juga informasi terkait tentang pendaftaran maupun juga tentang proses seleksi dari PPG Prajabatan itu sendiri. Oh iya, untuk yang pertama nih Mbak Ayu, kita ingin mengetahui lebih jauh nih, yaitu Mbak Ayu ini menjadi peserta PPG Prajabatan. Ini kemarin tahun berapa untuk menjadi pesertanya nih? Oke, saya PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Oh gitu, gelombang 1 tahun 2023. Dan sekarang ini sudah hampir selesai ya, sudah semester 2 ya? Iya, hampir selesai. Untuk semester 2 ini tinggal menunggu kuliah di kampus dan juga UAS serta ujian UP dan UKIN. Oh iya, nanti untuk UP dan juga UKIN itu kalau misalkan kita lihat pada tabel penjadwalan dari Kemdikbudristek itu merupakan tahap terakhir dari ujian mahasiswa pendidikan profesi guru, termasuk juga untuk yang prajabatan. Oh ya, kemudian dulu Mbak Ayu itu mendapatkan informasi terkait tentang pendaftaran PPG Prajabatan itu dari mana? Apakah mungkin dari media massa atau mungkin dari teman atau mungkin dari orang tua atau bagaimana Mbak Ayu? Untuk informasi PPG Prajabatan bisa dilihat di Instagramnya ya, di Instagramnya PPG Prajabatan. Dan juga saya mendapatkan informasi dari orang tua karena orang tua juga guru
Jadi mengetahui kalau terdapat PPG Prajabatan saat ini agar bisa menjadi guru, syarat menjadi guru untuk saat ini. Iya, iya. Oh ya, dulu sebelum berkeinginan untuk ikut PPG Prajabatan, itu apakah memang kuliahnya itu jurusannya keguruan atau mungkin non guru Mbak dulunya? Untuk kuliahnya saya yaitu S1 Pendidikan Tata Niaga, sejalur sama jurusan saya yang sekarang yaitu di bidang pemasaran. Namun di bidang pemasaran ini tidak hanya di pendidikan tata niaga, ada juga yang pendidikan akuntansi, pendidikan ekonomi, seperti itu. Selain itu juga pendidikan ekonomi maupun akuntansi itu mendapatkan dua pilihan di PPG ini, bisa masuk di pemasaran maupun di pendidikan IPS. Seperti itu, Pak. Oh gitu, iya. Jadi tidak hanya satu jurusan saja yang bisa dipilih. Iya, karena memang dalam tab linearitas ijazah itu kan kita bisa ditunjukkan ya dari tabel preferensinya itu, kalau misalkan ijazah S1 atau D4 kita itu apa, maka kita itu akan bisa memilih bidang studi apa gitu ya Mbak ya? Iya Pak, yang sejalur, tapi kayak seumpama teman saya itu pendidikan ekonomi, dia bisa memilih dua, yaitu bisa masuk pemasaran maupun masuk IPS, bisa. Iya, iya. Ini kan banyak juga teman-teman yang bertanya di kolom komentar nih. Nah, di sini kita juga akan menanyakan tersebut kepada sumbernya, yaitu Mbak Ayu, terkait tentang untuk bisa mendaftar PPG Prajabatan itu apakah harus sudah memiliki ijazah secara fisik atau mungkin bisa kita itu baru menggunakan SKL. Kalau misalkan nih saya baru wisuda, ini nanti ijazahnya belum keluar, masih SKL, itu bagaimana Mbak? Proses yang dialami dulu dan itu apakah masih memungkinkan untuk diterapkan di tahun ini? Kalau untuk dulu saya belum wisuda dan belum dinyatakan lulus, namun skripsi sudah selesai, semua sudah selesai, namun saya bisa mengurusnya di kampus, yaitu di pihak administrasi kampus, direktorat, untuk agar di PD Dikti dinyatakan lulus. Setelah itu bisa mendaftar meskipun saya belum mempunyai ijazahnya, tapi menggunakan ijazah penggantinya bisa. Oh gitu, iya. Memang di sini kalau misalkan kita lihat pada di bagian biodata diri itu kan sebagai salah satu persyaratan kita bisa memilih bidang studi PPG, itu kan kita berdasarkan dari isian ketika kita memasukkan biodata kemahasiswaan. Di bagian biodata kemahasiswaan itu kan kita memasukkan data perguruan tinggi. Nah, ini kalau misalkan kita sudah dinyatakan lulus di PD Dikti, itu berarti kita sudah bisa memilih. Gitu ya, berarti kalau misalkan seperti itu, mungkin teman-teman yang mengalami kendala atau kesulitan belum bisa memilih bidang studi dikarenakan permasalahan itu, mungkin dari Mbak Ayu ada saran atau masukan kepada teman-teman di luar sana? Bagaimana Pak? Diulangin. Di luar sana itu masih ada teman-teman yang mengalami kendala, yaitu nggak bisa memilih bidang studi dikarenakan di kampus ya, di PD Dikti itu belum lulus. Itu mungkin apakah ada masukan? Kalau belum dinyatakan lulus di PD Dikti, bisa datang ke rektorat kampus. Apabila bisa mengurusnya hanya sehari saja, nanti langsung berubah di PD Dikti. Oh gitu, iya, betul sekali ya. Baiklah teman-teman, jadi kalau misalkan kita itu tidak bisa memilih bidang studi, nggak bisa lanjut berdasarkan PPG dikarenakan kita belum lulus di bagian apa tadi, di bagian PD Dikti, itu adalah kita berkoordinasinya kepada pihak kampus. Sama halnya dengan teman-teman PPG dalam jabatan atau mungkin pendaftar P3K yang mungkin untuk ijazahnya itu belum terdaftar di PD Dikti, padahal kita lulusan di tahun 2012 ke atas, maka untuk memasukkan data tersebut supaya kita bisa verify ijazah di Info KTK itu juga serupa. Kita meminta pihak kampus untuk minta tolong masukkan data kelulusan kita di PD Dikti, termasuk juga untuk mungkin ada data yang keliru atau enggak sesuai antara data di PD Dikti, kemudian data dengan dapur dan juga data kependudukan. Itu juga kita meminta tolongnya kepada pihak admin kampus itu ya. Oh ya, selanjutnya gini Mbak, terkait tentang proses seleksi yang selama ini diikuti, pernah diikuti, ini salah satu tahapan seleksi PPG Prajabatan itu adalah mengisi biodata diri. Nah, di sini terkait tentang mengisi biodata diri, itu apakah ada tips-tips khusus yang mungkin nanti bisa memperbesar peluang kita untuk bisa lulus seleksi PPG Prajabatan, Mbak? Yaitu tipsnya yaitu saya
untuk pengalaman mengikuti pelatihan maupun berorganisasi itu lebih dikencengin. Dulu saya berorganisasi di kampus itu mengikuti 4 organisasi dan mengikuti pelatihan seperti bahasa Inggris di kampung Inggris kayak gitu dicantumin yang lengkap. Selain itu juga pengalaman menjadi sukarelawan seperti membantu mengajar, seperti kampus mengajar seperti itu, Pak. Iya, dan Itu dikencengin dan untuk pengisian biodata diisi dengan benar dan tepat, ikuti aturan dari PPG-nya agar bisa lolos dalam seleksi administrasinya. oh gitu ya. Ini untuk bagian tahap seleksi mengisi biodata tadi kan untuk informasi umum itu kan kita data diri kita masing-masing itu ya. Kemudian untuk Iya, biodata kemahasiswaan ini ada kaitannya dengan perguruan tinggi, kemudian bidang studi PPG ini connect dengan biodata kemahasiswaan kita dan juga disesuaikan dengan tahap linearitas sistem di PPG Prajabatan. Kemudian untuk di bagian biodata diri ini kan ada yang opsional, ada yang wajib. Nah, untuk opsional ini kalau misalkan kita telah lebih lanjut terkait tentang definisinya, ini kan artinya boleh diisi dan boleh tidak. Nah, menurut sepengetahuan dari Mbak Ayu, ini sebaiknya untuk yang opsional itu diisi ataukah tidak, Mbak? Kalau saya kemarin yaitu disesuaikan dengan pengalaman, saya isi semua karena saya terdapat pengalaman saat itu. Iya, kalau misalkan memang kita itu nggak punya pengalaman, itu mendingan tidak perlu kita isi ya, daripada kita mengada-ada gitu ya. Ya, Pak. Iya. Seperti berorganisasi mungkin pas saat kuliah tidak mempunyai pengalaman ya bisa menggunakan pengalaman saat sekolah maupun waktu SMA seperti itu bisa, Pak. Bisa banget. Iya, atau Yang penting terisi gitu, Pak. mungkin berada di desa Karang Taruna atau apa, atau mungkin organisasi apa gitu ya. Iya, bisa, Pak. Oke. Iya, baik di bidang kuliah maupun di luar itu. Seperti Karang Taruna itu, ya kemarin saya ditanyain waktu wawancara ya, Pak. Iya. Pengalaman di luar kampus gitu. Iya, berarti nanti untuk yang di bagian biodata diri ada yang opsional dan juga wajib itu kita isikan sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Dikarenakan itu nanti ketika wawancara itu ditanyakan gitu ya, Pak ya. Iya, ditanyakan, Pak. Ditanyakan kembali nanti saat wawancara. Oh gitu, iya. Di sini untuk bagian seleksi Jadi harus administrasi, hafal. iya, bagian seleksi administrasi itu kan selain mengisi biodata diri, itu juga ada IC. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, di sistem IC untuk PPG Prajabatan itu kan juga agak sedikit banyak ya untuk mengisinya. Nah, mungkin selama ini yang mungkin pernah diterapkan sehingga kita bisa lulus, ini apakah ada tips khusus dalam mengisi IC ini, Pak? Baik, untuk mengisi esai perlunya pengalaman yang sesuai saat mengajar ini merupakan tahap terpenting. Kalau bisa diisi panjang dan banyaknya pengalaman namun mudah dipahamin dan wajib hindari plagiasi. Harus menggunakan kata-kata sendiri semenarik mungkin. Karena pengalaman dari teman saya ada yang tidak lolos karena terlalu menyepelekan esai. Nah, saya dulu untuk pengalaman mengajar cukup banyak, yaitu terdapat mengikuti kampus mengajar angkatan 2 2021, mengikuti asistensi mengajar 2022, mengajar bahasa Inggris dan les di SNM 4, serta penelitian skripsi di SMK Pawetan Dahar 1 Kediri. Usahakan buat pengalaman sebanyak mungkin dalam bidang mengajar, baik kegiatan akademik maupun non-akademik seperti membantu les, tari, bahasa Inggris, dan lain-lain. Dan jangan lupa dilebih-lebihkan. Selain itu juga untuk pengalaman berorganisasi waktu kuliah dicantumkan dan maupun mengikuti kegiatan di luar seperti Karang Taruna atau kegiatan masyarakat lainnya. Oh gitu ya, terkait tentang IC ini memang berdasarkan dari pengalaman pribadi, bukan hanya di PPG Prajabatan, namun juga di guru penggerak atau mungkin IC dalam apapun. Ini hal terpenting itu adalah kita harus menggunakan kata-kata sendiri dan juga pengalaman sendiri. Mengapa demikian? Dikarenakan di sini itu nanti ketika masuk ke seleksi administrasi itu salah satu bagian penting itulah nanti akan dicek tes kemiripan ya. Jadi akan sangat recommended sekali berdasarkan dari pengalaman saya dan Mbak Ayu ya teman-teman. Di sini
kita tuh harus memastikan bahwa kata-kata yang kita gunakan, kalimat yang kita gunakan itu adalah berdasarkan dari pengalaman sendiri, jangan sampai kita copy paste dari orang lain, dari internet atau mungkin dari siapa. Dikarenakan nanti by otomatis itu akan terdeteksi ya by sistem berapakah plagiarismenya. Akan lebih baik kalau misalkan saya sendiri itu biasanya sebelum saya masukkan ke sistem itu saya cek dulu tuh di Turnitin kira-kira berapa sih untuk tes kemiripannya seperti itu. Dan selanjutnya yang paling penting lagi, IC itu nanti akan ditanyakan juga ketika tes wawancara. Jadi jangan sampai kita itu menjawab wawancara terkait tentang IC yang kita isikan tuh kita nggak tahu, itu jangan sampai ya. Nah itulah teman-teman untuk tips mengerjakan IC untuk PPG Prajabatan. Oh ya, selanjutnya untuk contoh isian itu adalah tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu dari IC tersebut. Nah, selanjutnya salah satu bagian penting di sini untuk kita bisa ikut tes substantif ya. Kalau misalkan kita sudah lulus tes seleksi administrasi, langkah berikutnya ini kan kita ikut tes substantif nih. Nah, salah satu syarat untuk bisa masuk ke sana, ini tahapan berikutnya setelah kita preferensi penempatan. Untuk sekarang ini ada preferensi penempatan ya, pengabdian ya. Nah itu adalah pembayaran. Nah terkadang teman-teman itu mengalami kendala untuk melakukan pembayaran tes substantif yang jumlahnya hanya 200.000 itu. Nah untuk tips sukses melakukan pembayaran itu bagaimana Mbak? Untuk melakukan pembayaran itu sebesar 200.000 nanti bisa ditampilkan ya Pak, punya saya. Bisa langsung di BRI atau menggunakan akun bank lainnya, langsung ditransfer saja seperti biasa. Nanti ada petunjuk-petunjuknya, bisa ditampilkan di sini nanti ya Pak. Iya betul sekali. Oh ya, selanjutnya di sini kalau misalkan kita melihat dari sosialisasi Kemdikbudristek ya, dan juga informasi di pusat pengumuman PPG kemdikbud.go.id, bahwasanya untuk mengikuti PPG Prajabatan yang selama 2 semester atau 1 tahun ini kan kita mendapatkan beasiswa nih, beasiswa dari Kemdikbudristek, dan kita membayarnya tuh hanya di tes substantif berdasarkan dari pengalaman yang telah diikuti Mbak Ayu. Apakah memang begitu Mbak Ayu? Bagaimana Pak? Apakah memang benar PPG Prajabatan ini gratis, dan kalau misalkan membayar tuh bayarnya apa saja gitu? Oh kalau untuk PPG Prajabatan gelombang untuk semua gelombang ya ini gratis dari pemerintah, tidak perlu membayar apapun, hanya biaya hidup saja. Iya, jadi tidak membayar apapun. Membayarnya tuh hanya ketika kita ikut seleksi itu membayar tes substantif yang hanya 200.000 itu. Kalau misalkan kita lulus, kita penempatan di LPTK itu semua gratis sampai selesai. Cuman kita biaya hidup termasuk makan, mungkin kos hanya seperti itu saja ya. Iya sendiri. Iya Pak, hanya itu saja. Semuanya sudah ditanggung pemerintah. Oh gitu. Ya, untuk yang berikutnya nih, banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar, yaitu di sini kan ada tiga tes ya, ada tiga tes untuk masuk PPG Prajabatan sehingga kita lulus dan ikut pendidikan profesi guru. Yang pertama ada seleksi administrasi tes tahap 1, kemudian ada tes tahap 2 yaitu tes substantif, dan juga tes tahap 3 itu wawancara. Untuk tes seleksi tahap 1, tips lulusnya seperti apa Mbak Ayu? Untuk tes administrasi yaitu lakukan sesuai dengan petunjuk atau perintah di PPG-nya, di lamannya, ikuti perintahnya sesuai. Selain itu juga melakukan pembayaran 200.000 untuk ujian dan seperti dan nanti diberikan contohnya seperti apa tampilannya. Oh gitu, iya. Berikutnya untuk yang tips lulus tes substantif nih, berdasarkan pengalaman, ini tesnya apa saja, kemudian di sini untuk bisa lulus tuh strateginya apa gitu? Untuk tips substantif ini sebenarnya banyak grup WA atau materi-materi yang perlu dipelajari dan perlunya latihan untuk tiap hari mengenai bidang materi masing-masing karena bakal diujikan latihan numerasi dan literasi teliti dalam mengerjakan soal. Yaitu untuk tugasnya itu sesuai bidangnya masing-masing ya. Jadi kalau jurusan IPA beda dengan pemasaran. Jadi kayak kuasai bidang kalian sendiri. Seperti saya kemarin lebih banyak soal-soal di bidang pemasaran mengenai pemasaran seperti apa. Seperti itu Pak. Jadi berbeda. Iya, berbeda antara satu bidang studi dengan yang lain itu akan ya, agak berbeda gitu ya. Oke. Berbeda Kak, iya. Sesuai bidang masing-masing. Untuk yang ketiga nih, dan setelah kita lulus tes substantif, itu kan nanti kita akan ada penjadwalan tes wawancara. Nah,
untuk tes wawancara itu gambarannya seperti apa, kemudian tips supaya kita bisa lulus tuh nanti bagaimana tuh Mbak Ayu? Untuk tips lulus wawancara, pertama pastikan Anda tahu jadwal kapan wawancara. Usahakan jangan telat. Persiapkan untuk sinyal agar tidak gangguan untuk wawancara nanti menggunakan Google Meet. Dan yang perlu dipelajari yaitu esai yang sudah kalian kerjakan, karena itu kebanyakan keluar sama yang saya spill ya. Selain kegiatan mengajar juga ditanya seperti kegiatan di masyarakat, seperti apa, seperti mengikuti Karang Taruna, panitia 17-an, dan lain-lain. Pokok kegiatan kalian bersosialisasi selain di kelas atau lebih tepatnya diluangkan masyarakat pasti ditanyakan. Dan enjoy, nggak usah tegang, dibawa santai dan berpakaian sopan serta menggunakan tutur bahasa yang sopan. Jangan lupa adanya kalimat pembuka dan kalimat penutup. Seperti itu, Pak. Gitu, iya. Oke, itu adalah untuk tips supaya kita itu pengalaman lulus seleksi PPG Prajabatan dan cara supaya kita bisa lulus seleksi PPG Prajabatan. Semoga ini nanti akan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang itu sedang mengikuti seleksi PPG Prajabatan, dan bagi teman-teman yang saat ini mungkin masih berada di bangku kuliah nih dan berkeinginan untuk menjadi seorang guru. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua ini Mbak Ayu. Nah, berdasarkan dari pengalaman mengikuti PPG Prajabatan, di sini mungkin bisa diberikan gambaran cerita. Ini nanti mungkin akan bisa menggugah dari teman-teman kawula muda yang sekarang menjadi mahasiswa, baik itu guru maupun juga non keguruan, untuk bisa bergabung ke dalam PPG Prajabatan. Dulu Mbak Ayu itu berdasarkan dari pengalaman pribadi, mengapa Mbak Ayu itu memilih ikut PPG Prajabatan? Baik, untuk alasan mengapa saya mengikuti PPG Prajabatan, karena sekarang honorer mungkin dihapuskan ya. Untuk menjadi guru harus mengikuti PPG Prajabatan dulu atau sertifikasi dulu. Selain itu juga mengapa mengikuti PPG Prajabatan, dulu sebelum berubah kebijakan mahasiswa PPG Prajabatan itu informasinya gampang lulus P3K dan mengantongi kalau tidak salah 500 skor, tetapi sekarang masih terdapat manfaat, yaitu kalau dari informasi untuk mengikuti CPNS guru maupun P3K, kalau bisa mengikuti PPG Prajabatan terlebih dahulu. PPG Prajabatan juga memberikan manfaat lain seperti halnya kita diajarkan materi dan praktik, mempunyai sertifikasi untuk nilai lebih. Selanjutnya manfaat untuk menjadikan guru profesional yang melek akan teknologi, mempelajari model-model pembelajaran dan juga bersikap menerapkan sosial emosional. Ya, betul sekali teman-teman. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Ayu berdasarkan dari pengalaman beliau pribadi, mengapa di sini memilih ikut PPG Prajabatan. Seperti yang kita sering dengar dari penuturan Profesor Dr. Nunuk Suryani dan juga Bapak Menteri kita ya, bahwasanya untuk tahun ini itu adalah difokuskan pengangkatan P3K itu untuk teman-teman dari jalur honorer. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman dari lulusan PPG Prajabatan itu juga akan bisa kembali untuk mendaftar dalam P3K guru yang ada di instansi daerah. Sedangkan untuk CPNS guru itu nanti masih dibuka tahun ini, namun nanti di instansi pemerintah pusat ya. Nah, jadi alasan kuat mengapa kita memilih ikut PPG Prajabatan ini adalah dikarenakan nanti sudah diproyeksikan berapa jumlah guru pensiun untuk tahun depan dan kedepannya itu di setiap daerah, dan juga mapel apa saja, kelas apa saja yang kosong itu sudah disesuaikan dengan kuota PPG Prajabatan. Makanya ketika teman-teman memilih preferensi pengabdian itu kan ditentukan ya, ada yang daerah buka, ada yang daerahnya nggak ada, itu memang sudah disesuaikan. Jadi kedepannya itu adalah untuk syarat mutlak menjadi seorang guru, entah itu CPNS guru maupun juga P3K guru, itu adalah kita harus memiliki sertifikat pendidik. Itu adalah sesuai dengan informasi terbaru yang kita kutip dari Kemdikbudristek, teman-teman. Nah, itu adalah tadi Mbak Ayu menceritakan mengapa memilih ikut PPG Prajabatan. Nah, selanjutnya alur dan langkah selanjutnya setelah nanti lulus PPG Prajabatan itu apakah sudah mendapatkan gambaran mungkin di ketika sosialisasi atau mungkin informasi dari teman-teman yang sudah lulus, atau bagaimana Mbak Ayu?
Untuk setelah lulus PPG Prajabatan mendapatkan informasi kemarin untuk jurusan PGSD dari sekolah dari kampus saya sudah terdapat penempatan untuk lokasi di Madiun, nama mahasiswa dan juga SD-nya nanti di mana sudah. Namun untuk jurusan saya masih menyusul karena belum terdapat penempatan. Karena tahun ini buka CPNS, nanti mengikuti seleksi CPNS, Pak, untuk ini selesai PPG ini. Oh gitu, iya. Kalau belum dapat penempatannya. Iya. Nanti kalau misalkan Mbak Ayu dan kawan-kawan yang sekarang sedang PPG, kalau misalkan ada pilihan nih, ada pendaftaran P3K dan CPNS yang mensyaratkan kita punya serti. Kalau misalkan sudah nih, nanti pilih daftar CPNS atau P3K? Kalau saya yang peluang kesempatannya besar lolos di situ, karena P3K saat ini difokuskan untuk honorer ya, dan PPG mungkin belum ada peluang besar. Jadi saya mengikuti CPNS karena peluang besar saya di situ, karena nama saya juga belum terdapat di Dapodik, Pak. Iya betul ya, insya Allah nanti iya. Tetap kita akan pantau sehingga nanti kita bisa sukses entah itu jadi CPNS atau mungkin menjadi seorang P3K seperti itu ya. Oh ya, selanjutnya kemarin ketika sudah dinyatakan lulus seleksi itu untuk penentuan LPTK-nya itu berdasarkan dari ketika kita memilih LPTK ketika mendaftar atau itu di-plotting lagi Mbak dari Kemdikbudristek? Oh, untuk LPTK penempatan kampusnya ya Pak ya? Iya. Alur dan langkah setelah lulus seleksi PPG Prajabatan yaitu memilih tempat. Saya informasikan biasanya pilihan pertama itu kalian akan ditempatkan di sana, makanya pilih yang benar-benar sesuai di mana yang kalian inginkan. Tidak semua kampus menyediakan jurusan PPG. Kalian kemarin saya ingin ditempatkan di kampus Jawa Tengah, namun untuk jurusan pemasaran tidak ada, maka saya untuk lokasi penempatan di Pulau Jawa hanya ada di Jawa Timur. Jadi pilihan pertama saya di Universitas Negeri Surabaya dan saya ditempatkan di sana juga, Pak. Jadi benar-benar pilihan pertama itu menentukan lokasi LPTK-nya, Pak. Oh iya, kemarin kalau saya ingat tuh benar teman-teman, Mbak Ayu ini dulu itu kan rumahnya di Ngawi gitu kan. Kalau misalkan kuliah itu dekatnya di UNS di Surakarta. Namun di sana nggak ada tuh bidang studi itu, adanya di UNESA Mbak ya kemarinnya. UNESA ya Pak. Nah akhirnya di sana teman-teman. Nah selanjutnya di sini tadi terkait tentang kuliahnya itu benar-benar gratis gitu Mbak ya untuk PPG Prajabatan. Untuk kuliah selama 2 semester benar-benar gratis tanpa dipungut biaya apapun. Seperti itu Pak. Jadi kita tinggal kuliah menyelesaikan bidang studi, menyelesaikan kuliah, menyelesaikan PPL, mengikuti aturan dan mendapatkan nilai. Untuk biaya cuma biaya hidup saja Pak. Oh gitu ya ya. Untuk PPG Prajabatan yang angkatan ini itu full luring gitu Mbak ya? Untuk pembelajaran dilakukan secara luring atau secara langsung. Untuk jam kuliah saya di UNESA dilakukan setiap Senin sampai Jumat. Terkadang dapat 2 shift kuliah pagi dan kuliah siang. Satu hari hanya 2 matkul saja. Untuk PPL juga secara langsung di sekolah sesuai jam sekolah seperti guru lainnya. Oh gitu. Informasi lagi Pak, bahwasanya biasanya untuk teman-teman saya yang sudah bekerja maupun sudah menjadi guru itu biasanya mereka keluar Pak. Jadi mereka diharapkan untuk PPG benar-benar tidak bekerja. Yaitu benar-benar kuliah saja Pak. Iya benar-benar full kita bisa fokus gitu ya Mbak ya? Iya Pak, benar-benar gitu. Full fokus kuliah. Kemudian ketika kita sudah lulus nih, kira-kira alat apa saja yang perlu kita siapkan nih untuk ikut pendidikan ini? Bagaimana alatnya? Alat-alat yang untuk alat baik Pak. Untuk alat disiapkan pendidikan cukup laptop ya seperti kuliah biasanya karena semua pengerjaan tugas hanya di laptop seperti itu. Oh gitu, iya. Kemudian terkait tentang ini yaitu dalam pendidikan itu kegiatannya itu tadi apa saja? Mungkin ada sedikit gambaran gitu. Untuk pembelajaran full untuk kegiatan di kelas biasanya mengerjakan tugas by LMS dengan bimbingan dosen dan terkadang terdapat tambahan dari tugas dosen itu sendiri. Jadi kalau di kelas itu hanya mengerjakan tugas-tugas LMS
Dan juga kalau untuk PPL ya kita benar-benar mengajar menggantikan guru, Pak, seperti itu. Oh gitu, ya ya ya. Itulah teman-teman dari gambaran saya sudah mendatangkan tamu dari salah satu kontributor kita, rekan kita untuk berbagi pengalaman terkait tentang proses pendaftaran dan juga pengalaman mengikuti PPG Prajabatan. Nah tentunya ini akan bisa menjadi gambaran bagi teman-teman di luar sana yang berkeinginan untuk menjadi seorang guru melalui jalur PPG Prajabatan. Tentunya kita mendaftar di PPG Prajabatan itu adalah sebuah langkah yang sangat tepat sekali ya. Tentunya ini dikhususkan bagi teman-teman yang mendapatkan panggilan jiwa sebagai seorang guru. Dan mungkin dari Mbak Ayu sebelum kita tutup, ini mungkin ada pesan-kesan kepada teman-teman untuk penyemangat di luar sana yang sedang ikut PPG Prajabatan atau mungkin juga sedang ikut seleksi dan berkeinginan untuk menjadi seorang guru, Mbak. Oh, baik. Untuk pesan-kesan yang lagi mengikuti seleksi yaitu fokuskan pada proses administrasi, benar-benar berkasnya dipersiapkan matang-matang. Selain itu juga untuk pengerjaan isai, jangan lupa isai karena menentukan lulus atau enggaknya kalian mengikuti PPG, jadi diisi selengkap mungkin, sebanyak mungkin, dan jangan plagiasi menggunakan kata-kata sendiri. Selain itu juga untuk kegiatan wawancara, benar-benar pelajari dari isai yang kalian kerjakan. Dan untuk teman-teman yang sedang mengikuti PPG Prajabatan sekarang ini, semangat untuk mengerjakan tugas LMS-nya dan juga untuk PPL-nya. Selain itu juga persiapkan UP dan UKIL. Oh gitu, iya ya. Baiklah teman-teman, mungkin itu adalah kebersamaan kita dengan Mbak Ayu untuk mungkin membantu menjawab pertanyaan teman-teman selama ini di kolom komentar channel Calon Guru. Semoga nanti bisa bermanfaat dan juga membantu. Dan kita juga mendoakan semoga Mbak Ayu nanti untuk kegiatan PPG-nya lancar sampai selesai, lulus dengan nilai memuaskan. Setelah lulus nanti bisa mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru sesuai dengan yang diinginkan gitu Mbak ya. Amin. Oke, begitulah teman-teman untuk kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Kita akan lanjut lagi pada next video sih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.